Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Saidah Amin Gajah dengan NIM 23002044 dari sesi 131. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana kiat, cara untuk mempengaruhi orang lain atau mempengaruhi semua anggota agar mau bekerja atau melakukan apa yang kita perintahkan atau yang diperintahkan oleh pemimpin dari suatu organisasi itu. Karena pada dasarnya, seperti yang telah kita bahas sebelumnya, bahwa leadership itu adalah kemampuan untuk mempengaruhi siapapun yang ada di lingkungan sekitar atau mungkin bawahannya, agar mau bekerja seoptimal mungkin untuk mencapai tujuan organisasi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas kepemimpinan pendidikan yang dibimbing oleh Bapak Dr. Hanif Al-Qadri, SPD, MPD, dan Ibu Tia Ayuningrum, SPD, MPD. Untuk mengkaji lebih dalam mengenai tentang kiat dan cara mempengaruhi anggota dalam suatu organisasi, mari simak video berikut ini. Pada kajian ini, saya akan membahas tentang apa saja taktik untuk mempengaruhi para anggota agar mau melaksanakan apa yang kita inginkan. Berbicara tentang pemimpin atau leader atau mungkin leadership, tentunya kita akan membahas tentang kewenangan, kekuasaan, dan kiat-kiat serta cara untuk mempengaruhi anggota. Karena ini menjadi faktor yang paling penting yang sangat mempengaruhi suasana kerja di suatu organisasi itu. Kita akan coba ulik satu persatu. Kekuasaan pada prinsipnya adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain atas dasar kedudukan yang kita punya. Maksudnya adalah apabila kita sudah memiliki sebuah kekuasaan, sedikit banyaknya orang lain akan merasa takut atau mungkin segan sehingga mereka akan patuh terhadap apa yang kita perintahkan tadi. Ada beberapa trik yang dapat kita gunakan sebagai leader untuk mempengaruhi orang lain. Menurut pendapat ahli yang dikutip dari video Bapak Dr. Hanif Al-Qadri, MPD, disebutkan bahwa ada 10 trik yang biasa digunakan dalam organisasi untuk mempengaruhi anggotanya. Yang pertama tadi adalah kekuasaan. Sekarang saya akan membahas yang kedua, yaitu rational persuasion atau persuasi nasional, yang artinya ajakan atau mengajak. Ini bisa terjadi jika seseorang atau leader mempengaruhi orang lain dengan menggunakan alasan-alasan yang rasional atau menggunakan berbagai macam bukti-bukti nyata. Jadi, orang yang diajak atau dipengaruhi tadi percaya dengan alasan-alasan yang masuk akal, sehingga mereka mau dipengaruhi dan bekerja sesuai dengan keinginan kita. Kiat yang ketiga adalah daya tarik interpersonal. Ini biasanya terjadi jika seseorang mempengaruhi orang lain yang ada di sekitarnya atau mungkin bawahannya. Mereka menggunakan satu permintaan atau melalui proposal tertulis untuk membangkitkan antusias atau gairah orang lain. Jadi, melalui sebuah permintaan atau proposal, orang-orang tersebut atau para bawahan akan merasa lebih dihargai dan dihormati. Pemimpin atau leader dapat memberikan satu statement yang menarik mungkin yang menimbulkan hasrat orang lain membaca atau menambah pengetahuan mereka tentang nilai-nilai yang diinginkan. Misalnya saja, ketika kita mengajukan proposal pada sebuah perusahaan untuk meminta dana, tidak semua perusahaan mau menerimanya. Tetapi ketika kita mampu menuangkan aspirasi-aspirasi yang terbaik, maka perusahaan tersebut akan mau bekerja sama dengan kita sehingga keuntungan yang kita capai pun menjadi besar. Bukan hanya memberikan dana, tetapi mereka tak segan-segan untuk ikut bekerja sama dengan apa yang kita tawarkan tadi.
Baik, selanjutnya atau kiat yang keempat adalah consultation atau konsultasi. Taktik ini dapat dimanfaatkan jika seseorang mempengaruhi orang lain dengan cara konsultasi, seperti mengajak atau melibatkan orang lain yang akan dijadikan sebagai target untuk berpartisipasi dalam pembuatan suatu program atau satu rencana atau mungkin perubahan-perubahan yang diinginkan oleh perusahaan tersebut untuk dilaksanakan. Jadi di sini para bawahan atau orang-orang di sekitarnya akan merasa terlibat terhadap apa yang direncanakan. Ini juga menyebabkan para karyawan merasa dipentingkan dalam sebuah perencanaan atau organisasi. Nah, kiat yang ke-8 adalah ingredient. Konteks ini adalah di mana kita mulai mengucapkan kata-kata manis atau rayuan kepada orang lain. Dalam artian, membujuk orang lain dengan sedikit rayuan atau pujian, atau berusaha menyenangkan dan membahagiakan perasaan orang lain agar dia mau bekerja dengan baik. Apabila dia merasa senang terhadap perilaku yang ditunjukkan oleh leader atau pemimpin kepadanya, maka ia tidak akan segan-segan untuk memberikan yang terbaik pula terhadap perusahaan atau organisasi. Dan yang keenam adalah personal appeals atau daerah pribadi. Tidak semua orang memiliki kemampuan ini. Ini akan terjadi apabila seseorang mempengaruhi orang lain atau memintanya melakukan sesuatu karena merupakan teman dekat atau karena sesuatu yang ada dalam dirinya, sehingga orang tersebut sulit untuk menolak. Jadi, ketika dia bicara atau meminta sesuatu, dia memiliki daya tarik yang luar biasa, sehingga orang yang meminta bantuan tadi, ia tidak mampu untuk menolaknya. Misalnya saja, ketika kita punya teman dekat dan kita meminta bantuan kepadanya, tentu saja kita sebagai teman dekatnya merasa segan untuk menolak dari permintaannya tersebut, sehingga kita pun akan terus berusaha untuk mengabulkan atau mewujudkan apa yang dimintanya tadi. Maka taktik ini dapat digunakan untuk mempengaruhi orang lain atau bawahan dalam sebuah organisasi. Selanjutnya, kiat yang ke-7 adalah pertukaran. Pertukaran di sini artinya adalah seseorang mempengaruhi orang lain dengan cara memberikan pertukaran yang saling menguntungkan. Dalam artian misalnya kita meminta bantuan kepada orang lain. Setelah orang lain tersebut memberikan atau mewujudkan permintaan atau bantuan kita tadi, kita memberikan imbalan kepadanya. Artinya saling menguntungkan. Ketika dia membantu kita, maka kita memberikan imbalan. Dengan itu, mungkin orang lain atau orang di sekitar atau bawahan kita akan terpacu untuk mau kita pengaruhi atau mau bekerja dengan kita, karena mereka mungkin mengharapkan dari imbalan yang akan kita berikan tadi. Dan kiat yang ke-8 adalah coalition atau koalisi. Artinya adalah semacam bujukan bagaimana seseorang meminta bantuan dan dukungan dari orang lain untuk membujuk orang atau organisasi yang menjadi target kita, bagaimana caranya mereka mau melakukan apa yang kita inginkan. Di sini dalam artian adalah kita memanfaatkan orang lain yang orang lain ini tersebut mungkin dekat dengan target kita tadi. Jadi kita memanfaatkannya untuk mau mencapai target atau bekerja untuk mencapai target organisasi atau orang yang telah menjadi target kita tadi. Yang ke-9 adalah tekanan. Ini terjadi ketika seseorang atau seorang leader mempengaruhi orang lain dengan menggunakan ancaman. Dengan ini,
orang lain akan merasa takut sehingga dia mau-mau saja bekerja sesuai dengan apa yang kita inginkan. Karena adanya tekanan atau ancaman tadi, jadi ia merasa ketika ia tidak bekerja sesuai dengan keinginan atau aturan organisasi atau perusahaan, ia akan merasa kedudukannya akan terancam, sehingga dia akan bekerja sebaik mungkin untuk mencapai tujuan tersebut. Dan taktik yang ke-10 atau taktik yang terakhir adalah legitimasi. Dalam artian adalah pengesahan atau mengesahkan. Konteks ini terjadi jika seorang leader mempengaruhi orang lain dengan menggunakan jabatannya, dengan kekuasaannya, maka orang di sekitarnya pun akan secara otomatis mau mengikutinya, tapi harus sesuai juga dengan kebijakannya. Dalam konteks taktik ini, di mana seorang apabila ia telah diakui sebagai seorang pemimpin secara sah, maka mau tidak mau orang-orang di sekitarnya pun akan mengikut atau patuh terhadap peraturan kebijakan yang ia tetapkan. Dengan ini, ia akan dengan mudah mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitarnya atau orang-orang yang ada di bawahnya. Nah, dari ke-10 taktik yang telah saya jelaskan tadi, kita dapat memilih nih taktik mana yang sesuai dengan kualifikasi diri kita atau sesuai dengan perusahaan atau organisasi yang akan kita pimpin ke depannya. Mungkin sekian dari presentasi saya, semoga bermanfaat bagi kita semua dan mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Saya Saidah Amini Gajah, mohon maaf undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.